Baik, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Baik, senang banget ya. Ini masih menemani Anda. Seperti janji kami, di Fit akan ada ingatan baik ya. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, sama sapa dulu narasumber saya, Bambang Hendro T. Kok Nasi. T-nya dijelasin sih? Apa kabar? Baik, puji Tuhan, baik banget, luar Manggilnya biasa. apa sih? Hen ya, dari dulu Boleh ya. panggil Hen, panggil Ro, apa aja deh. Ndro, apa kabar Ndro? Mbak Indi, Ndro. apa kabar? Long no Puji see, Mbak Tuhan. Indi. Sehat-sehat ya. Ya Bersyukur banget Gus ampun, Oli ya. Hendra adalah teman waktu muda. Cie, waktu muda. muda kita juga masih muda sekarang. Kita tuh Waktu kita di temenan pemuda, Yud. kebaktian Hmm, pemuda ya. Tepatnya sih dia seumuran adik saya gitu ya. Dan kita kalau main tuh bareng-bareng dulu ya. Tapi senang banget karena kita bisa kembali ketemu dengan satu, pasti durasi pertemuannya udah lama banget. Pasti Iya. juga pengalaman-pengalaman yang bisa jadi perjalanan yang bisa diceritakan. Of course, Hmm. seputaran kebaikan Tuhan ya, Hen. Yes, semua karena anugerah Tuhan Yesus sih Mbak Indi, kita bisa sampai sekarang kita bisa bertahan, kita bisa penuh sukacita karena kebaikan Tuhan Yesus sih. Nah, itu dia. Senang Hmm. banget Hendro tuh cukup sehat menurut saya. Amin. Sehat, Sehat apanya ini? sehat rohani, ya kan? Jiwa, Amin. Amin. keuangan, amin, amin tuh, Amin Tuhan amin. Biar Yesus, nular, amin. Hen. Itu. Hen, by the way, cerita Oke, dikit dong. Mungkin apa ya? Hmm, Cita-cita waktu kecil, kayak yang sekarang nggak? cita-cita waktu kecil sih nggak kayak sekarang jauh. Aku dulu Apa pengennya? ingin banget jadi pilot. Aku Pengen suka jadi pilot. banget lihat pesawat, terus Hah? dunia aviation tuh aku suka banget dari kecil gitu. Mm-mm. Bahkan dulu sempat diantar orang tua hanya ke airport doang, cuman melihat pesawat gitu. Happy Mhm. banget gitu. Terus habis itu apa namanya? Ya itu, oh aku mau jadi pilot gitu. Mm-mm. Tapi dengan berjalannya waktu mungkin Tuhan tidak berkenan. Aku juga Kenapa tuh? sekolahnya nggak ke arah ke sana. Akhirnya aku nge-switch. Aku pengen jadi apa ya gitu. Aku tanya Tuhan apa ya kalau pilot aku nggak jadi. Aku pengen jadi seperti papa lah gitu. Papa Mhm. aku, bapak aku. Mhm. Gitu. Mhm. Bapak aku Dulu apa keluar sih, Papa apa ya aktivitasnya? di Saya hukum lupa. dulu, bagian bidang Hukum ya? hukum. Mhm. Terus Mhm. akhirnya aku kuliah hukum. Oh, Gitu. nah ini dia. Ya udah, terus sampai sekarang jadi orang hukum, tapi anehnya kerjanya nggak di bidang hukum. Nah, itu dia. Ya, ini for your information, Gun Somli, saya sebenarnya tuh deketnya tuh sama kakaknya dulu. Dulu Heeh. banget waktu papa di rumah sakit Kakakku gitu. dengerin loh nih. Ya, Halo Rudi, Mas apa Rudi. kabar? Sehat-sehat ya, Ruth. Dulu tuh waktu papa, waktu apa namanya, eh kemo ya kalau nggak salah ya. Cuci Cuci darah. darah, Cuci ya. darah. Sering temenin Rudi Gimana gitu sih? kan. Dulu sama sahabat lah. Terus Heeh. turun sama adiknya karena Rudinya ke Jakarta. Turun Iya. adiknya jadi temen juga. Wah, bersyukur. Nah, sampai sekarang kalau kita masih punya hubungan baik itu satu anugerah dan berkat Tuhan Iya, juga. iya, iya. Oke, well, by the way, Hendro sekarang aktivitasnya apa sih, Hen? Aku aktivitasnya kerja Mbak di Jakarta, jadi aku udah nggak di Semarang. Aku udah ninggalin Semarang tuh udah hampir hmm, 15 atau 14 tahun lalu lah. Lama Udah juga cukup ya. lama sih ninggalin Mm-mm. Semarang ke Jakarta. Aku merantau, Mhm. terus aku kerja di bidang hospitality atau apa namanya di bidang markom lah, marketing communication Mbak. Aku kerja di Aviary Group gitu. Mhm. Mhm. Kalau Itu anugerah gereja Tuhan lokal, juga sih bisa kerja di sini. mulai bergereja lokal di mana, Hendro? Aku di Abah Love di Best Jakarta Selatan, Mbak. Aku juga Mhm. berkembang di gereja ini karena Tuhan. kan di sini komselnya sangat Mhm. diangkat ya kuat, terus Yes. pemuridannya kuat. Ya. Aku juga diajarin untuk apa namanya melayani lah, melayani secara langsung ya gitu. Kalau dulu kan Mhm. kita melayani sesama temen apa namanya kebaktian pemuda misalnya gitu kan, Mhm. saling mendoakan kiri kanan gitu Mhm. kan. Mhm. Paling pasti kebaktian itu aja kita ngelayani. Tapi di Ya. Abel Bibes ini kita bisa melayani secara langsung gitu, bisa ke Mhm. tempat narkoba, bisa ke saudara, bisa ke teman kemana. Jadi benar-benar langsung terjun gitu. Mhm.
Kayak bisa Itu sih dibilang Mbak. kayak ada main ministry-nya ada ya. Ya, ministrinya ada banget gitu. Dan ini juga suatu anugerah sih Mbak. Dulu aku tuh kan merantau ke Jakarta ya Mm-mm. gitu. Terus kerja di Jakarta di bank dulu. Mm-mm. Pertama kali aku kerja di bank, Berapa lama tuh Hen? Ingat gak sih? Lama banget ya kayaknya di bank ya. lumayan sih ada 3 bank Jadi sih anak aku. bank tuh kayaknya lama banget. Berapa tahun Hen? Kayak baru Ini aku baru hampir setahun. 10 tahunan lah di bank Wow. dengan 3 bank. Nah, ini aku mau kesaksian waktu Mm-mm. pertama kali kerja di bank setahun 2 tahun kalau nggak salah kerja di bank tuh Mm-mm. aku diajak pimpinanku untuk kebaktian, Mm-mm. kebaktian semua hampir beberapa banking di Jakarta Mm-mm. itu kita kumpul lah gitu setiap Kamis atau Selasa gitu saya lupa setelah Mm-mm. pulang kerja. Nah di situ ada panitua kita gitu loh, maksudnya Mm-mm. pemimpin kita yang adakan yang lead kebaktian itu. Mm-mm. Nah disitulah aku kenal beliau, aku banyak diajarin gitu, aku banyak di mentor, aku banyak dikasih apa namanya pengajaran lah yang kuat tentang Tuhan gitu. Dia Pak Darmadi Sutanto namanya, jadi beliau itu benar-benar yang mengajarkan aku yang di Jakarta aku tuh bener-bener nggak tahu mau ngapain gitu loh. Mm-mm. Ya walaupun ada bandel-bandelnya dikit sih. Tapi ya tetap ada yang mementor, Itu mesti memang mengendalikan diceritain Hen ya biar apa? ada kan kalau ada bandel-bandelnya kan memang mungkin nggak kelihatan sih ya Gun Somli tapi ternyata juga jujur ada bandel-bandelnya. Oke. Tapi itu Ada anugerah Tuhan sih sejak saat yes. itu aku Mm-mm. dibimbing terus sampai sekarang. Mm-mm. Gitu. Oh, oke. Jadi masih temenan meskipun Hendro udah nggak di itu ya. Masih satu Jaga di bank. komsel sama Oke. kita apa masih satu ya apa yang menjadi keluhan, apa yang jadi Mm-mm. sukacita, duka cita kita juga aku juga sharing gitu. Mm-mm. Kemudian kita juga Oke. di Komsel kan juga ada Bapak PKS kita gitu. Kita Mm-mm. juga Mm-mm. aku juga bekerja di bidangnya tempat Bapak PKS kita juga gitu. Mm-mm. Jadi beliau juga yang apa namanya mementoring tapi Mm-mm. membantu pekerjaan juga. Itu anugerah luar biasa sih. Ini mereka Yes. mereka juga lagi dengerin sih harusnya gitu. Wah, asik banget. Bro Jadi Mike kayak nih namanya yang selalu support kita juga gitu. ini menarik nih. Jadi kalau Hendro nanti cerita from Rose to circle ya. Jadi Ya, hal yang mungkin kayaknya struggle kemudian jadi circle-nya Hendro justru ya. Nah ini ya. kalau boleh cerita nih Hen, gimana sih Hmm. perjalanan iman Hendro dimulai kapan Hendro pertama kali kayak ngerasain Tuhan tuh secara nyata dalam hidup. Ya. Mungkin memang Kristen sejak kecil ya. Iya betul, aku Hmm. anak Tuhan Mm-mm. dari kecil. Tapi ngerasain eh, bahwa ini campur tangan Tuhan tuh mulai kapan nih Han? Boleh diceritain? Aku sebenarnya ya benernya dari kecil tuh sudah sih. Cuman aku Mm-mm. bukan yang dari kecil kan ada orang yang bersaksi saya dari kecil terima Tuhan gitu apa Pokoknya mendapat langsung haleluya gitu kan? langsung ya gitu lah. Aku sih cukup besar sih. Aku Mhm. baru SMA akhir, aku baru merasa Tuhan itu sangat apa ya kayak kena gitu loh. Mhm. Waktu papa aku sakit dan Mhm. kemudian dipanggil Tuhan itu aku merasa kok aku kuat ya, kok aku bisa ya. Mhm. Kok aku Mhm. bisa menjalani ini ya gitu itu Mhm. baru aku benar-benar merasakan anugerah Tuhan di situ sih mulai Mhm. itulah aku mulai kita ketemu di Mhm. kebaktian pemuda itu kan Ya. beberapa Heeh. tahun setelah orang tua aku meninggal terus habis Mhm. itu di Jakarta aku ada yang bimbing juga kan Mhm. Jakarta luas ya gitu tiba-tiba Yes. ada teman ada pimpinan aku yang mengajak aku untuk kebaktian tuh suatu hal yang di luar prediksi aku gitu Yes. itu Bukan sangat kebetulan tapi memang ada rencana Tuhan di dalamnya ya ya. sangat 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 apa ya luar biasa gitu. Jadi intinya jangan khawatir lah gitu kalau ikut Tuhan Yesus intinya jangan khawatir. Mhm. Itu Oke. aku baru SMA itu aku mulai apa ya Tuhan tuh selalu memberi aku kekuatan, sukacita, Mhm. dan sejahtera bahwa yakin bahwa Tuhan Yesus tuh ada itu aja sih lebih. Mhm. Oke, nah ini kalau pengalaman spesifik yang mungkin mengubah mungkin kan dulu kayak yang hidupnya autopilot ya karena Ya, papa mama baik-baik saja ya kan, hmm, papa juga baik gitu ya, hmm, dan memang hmm. Hendro juga bertiga itu memang dipimpin dengan baik oleh orang tua gitu kan. Terima kasih. Kalau Ya. kalau momen spesifik yang Hendra rasain bahwa ini benar-benar yang ngelit Hendra itu adalah Tuhan sendiri, ada nggak kayak momen transformasi? Ada sih itu waktu ya Oke. waktu aku di Jakarta ini. Yes.
Oke. Karena aku merasa Jakarta bukan kota yang mudah ya, bukan Mm-mm. yang mudah. Terus setelah itu pekerjaan juga banyak kompetitor juga, banyak Mm-mm. saingan. Ya, Kemudian sistem pekerjaan atau kehidupan di Jakarta itu kan beda ya gitu. ya, Dan aku bisa melalui ini tuh anugerah Tuhan sih. Untuk tetap di jalan benarnya Tuhan ya. Kan ya, banyak orang di betul. Jakarta melakukan berbagai macam cara ya, mau Mm-mm. kriminalitas, Mm-mm. mau berbagai macam cara yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu Mm. banyak kan. Tapi Yes. kan aku nggak melalui itu gitu. Karena Mhm. aku dipertemukan oleh orang-orang pecinta Tuhan yang ada di Jakarta. Itu aku merasa blessing banget. Well, oke. Kalau tantangan Hen, ada nggak sih? Tantangan Mama, nah banyak. mungkin, nah tantangan banyak ya. Hal-hal yang mungkin Hendro mungkin di titik berat kayak gitu mungkin apa yang Hendro lakukan atau titik berat Hendro waktu apa sih? Waktu ditinggal papa kan udah lewat tuh. Terus Ya, kemudian yang berikutnya mungkin. ini kameranya burem deh kayaknya. Ya, makanya digini-giniin tuh Hen. Tuh biasa deh dia suka nanya. Lanjut aja nggak apa-apa yang burem ya Oke, cuma hostnya apa ya? doang. Kalau kalau tantangan terberat sih Mhm. mungkin banyak ya. Cuman aku Mhm. lebih tantangan terberat. Tapi kenapa kok aku kuat? Karena ada Yes. penyertaan Tuhan. Nah, Itu sih yang mau aku tanemin ya. Mungkin terus. jadi yang pertama ya waktu kedua ibu aku meninggal di Jakarta. Mhm. Itu aku merasa tantangan yang berat karena sambil kerja, sambil ngurus orang tua sakit. Tapi aku bisa melalui semua itu anugerah Tuhan Yesus luar biasa. Mhm. Kemudian aku kerja dari banking, sekarang pindah ke hospitalities, bergerak dalam bidang zoo, mini zoo, Mhm. modern zoo, dan juga hotel. Itu Mhm. juga suatu hal yang baru buat aku. Teman ya penyertaan Tuhan ini yang tak henti-hentinya, yang selalu mendampingi aku, ngasih aku hikmat, ngasih aku kepintaran, ngasih aku jalan keluar, ngasih aku apa ya banyak hal lah gitu. Mhm. Mhm. Hmm, itu yang membuat aku selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita, walaupun ada rintangan-rintangan banyak tadi. Mhm. Mhm. Itu yang mau aku share sih. Jadi, dan Mhm. setiap momen atau Ya. setiap kejadian atau setiap umur orang, udah kita lalui aja, kita nikmatin aja. Betul. Karena Bukan di umur ini kapok. ngalamin ini, di umur itu ngalamin ini gitu. Kejadian ini, kejadian itu gitu. Ya udah laluin bersama Tuhan, sharing sama komunitas teman-teman Komsel itu yang membuat aku kuat sih. Oh harus begini, oh harus begitu. Mhm. Mm-mm. Nah, jagain jagain mama ya di rumah sakit. Sempat trauma nggak sih Han? Oh Yang bisa banget. lewatin kayak nggak Soal trauma, anti trauma, rumah sakit gitu. iya anti banget. Bahkan Kan? terakhir sebulan yang lalu kakakku juga masuk rumah sakit. Ini aku bersaksi bukan jangan terlihat image bahwa kasihan ya keluarga Indro masuknya rumah No, sakit. no, no, no. Bukan Nggak, begitu sih. nggak. Tapi Betul. lebih kayak apa yang aku takutin, Hmm. apapun nih sebenarnya nggak rumah sakit, itu malah yang dihadepin Tuhan. Ya. Jadi contoh kayak misalnya ya rumah sakit nih contohnya gitu. Malah itu aja yang dihadepin gitu. Malah aku disuruh ke sana terus. Kakakku kemarin sakit juga nganterin dia. Mhm. Kemudian takut apalagi ya takut gagal di Jakarta. Ya. Tadinya aku Mhm. nggak berani ke Jakarta, malah dicemplungin Tuhan di Jakarta, Mhm. melayani Tuhan juga. Terus kayak, aduh, ketemu orang yang lagi ada masalah rumah tangga atau masalah Mhm. misalnya dia ada masalah keuangan atau apa gitu. Aku juga pernah ngalami di hal itu gitu loh. Mhm. Mhm. Kalau rumah tangga enggak, tapi ada masalah yang mirip Ya. lah dengan yang Yes. aku layani. Tapi aku dicemplungin di situ harus dengerin sharingnya dia. Ya Mhm. udah, ya aku udah hadepin aja gitu bersama Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Yes. Jadi memang setiap yang kita lewatin tuh ada tujuannya gitu ya, Hen, ya. Ada tujuannya menurut Ya. aku Jadi ketika ngelewatin ini ternyata memang untuk dipertemukan dengan orang yang punya peristiwa yang mirip supaya jadi berkat. supaya Gitu. jadi berkat. Kayak kesaksiannya aku boleh kesaksian ya. Boleh, Kemarin itu kan silakan. pulang dari Bangka sama Mm-mm. pimpinan aku juga Mm-mm. gitu kan. Mhm. Kita tadinya mau satu pesawat, ternyata kita beda pesawat gitu. Mhm. Ya udah, yang pertama ya udahlah kita beda pesawat, tapi sempat di ruang tunggu ngobrol bareng. Ya udah ya duluan gitu. Aku waduh sedih juga sih wah beda pesawat. Aku pikir bakal delay atau lama. Tapi tahu nggak apa rencana Tuhan aku di pesawat itu? Tiba-tiba sebelah aku itu ada perempuan, dia Mhm. kerja di salah satu bidang yang aku lagi cari gitu Mhm. lagi cari kerjasama ini gitu dia ya contohnya aku lagi cari kerja di bidang mayora lah gitu di bidang food and beverage lah gitu aku tuh lagi cari komunitas ini dia ternyata kerja di situ gitu bahkan punya Mhm.
punya posisi yang bagus sebagai relation apa gitu di Mayora gitu. Dia Mhm. pegang holding Mayora, jadi kita tukar handphone, tukar itu. Jadi kayak, oh ini ya rencana Tuhan ya aku naik beda pesawat supaya kenal orang ini gitu. Yang nanti aku bisa implementasikan ke tempat aku kerja. Itu Mhm. sih. Jadi ya, itulah banyak hal-hal kayak gitu yang nggak kepikir, yang tadinya gelo, tadinya ngeluh. Mhm. Mhm. Tiba-tiba, oh kok ini ya rencana Tuhan Tambah itu. networking ya. Jadi nggak semua sesuatu itu membuat kita sedih, gitu, membuat sesuatu kita loyo, gitu. Tapi ternyata Tuhan punya tujuan. Itu Oke, sih. siap. Kalau Mbak Indi gimana? Gantian dong yang sharing. Ini yang kesaksian narasumbernya saya adalah Hendro. Jadi kamu yang mesti cerita. Gini, pengalaman yang mungkin apa ya, yang unforgettable buat Hendro yang memang Mm-mm. itu kebaikan Tuhan yang benar-benar mengubah hidup Hendro, ada nggak sih yang harus didengerin banget sama Gini Samli dan juga saya nih yang udah lama banget nggak denger, karena kalau ketemu dia dulu cuman makan, Ketawa-ketawa. jarang banget Eh, tuh cerita-cerita yang macam-macam. eh, Kita bertiga, berempat kadang gitu ya, eh. ngopi, makan gitu Hmm. doang. Hmm. Nah, ini mesti cerita nih karena mumpung ketemu Hen. Apa ya, sebenarnya Mm-mm. ikut Tuhan Yesus itu ada unik-uniknya sih. Tapi Mhm. percayalah bahwa Tuhan Yesus tuh sangat baik, sangat sayang, dan sangat peduli sama kita dari hal yang paling kecil. Mhm. Itu sih yang aku sampaikan ke family Good News ini. Good News Family. Good News Family, sorry Nah, kebalik. Jadi apa ya, ya itu sih yang membuat aku kena. Mau contoh ya, ya ya. misalnya kita mau berjalan ke sini gitu ya. Mm-mm. Tiba-tiba Tuhan suruh ke sini, ya udah ngikutin. Aku lagi berusaha juga tidak tidak 100% eh, apa ya, mengikuti alur, tapi aku lagi berusaha untuk taat gitu. Mhm. Untuk berusaha untuk taat, berusaha untuk minta hikmat ke Tuhan. Sebenarnya Tuhan maunya apa. Itu kita terus minta sih. Kalau kita nggak minta, akan kehilangan arah sih. Gitu. Oke, kayak mungkin tantangan dalam pekerjaan deh yang mau saya Mm-mm. tanyain. Hendra tuh kan udah expert kalau dibilang di perbankan 10 tahun tuh kan Enggak juga udah jadi sih. expert banget ya dalam tanda kutip ya. Kemudian memutuskan untuk apa namanya? Pindah ke haluan lain. Pindah haluan atau bermanuver gitu istilahnya. Hmm. Itu keberaniannya muncul dari mana ini? Keberaniannya. Memutuskan untuk itu, untuk selesai eh, di bidang yang selama ini udah ditekunin sedemikian kan? Of Hmm. course kan udah kayak nyaman banget, gitu nggak sih? Betul. Nah Kalau itu kita sebenarnya boleh, apa sebenarnya tuh? karena kebaikan Tuhan lagi sih, Mbak Indi. Jadi aku sekarang bekerja itu di bisnisnya punya. Jadi beliau memiliki beberapa lini bisnis Mhm. yang kebetulan beliau PKS-nya kita atau ketua komselnya kita gitu. Oke. Jadi dulu aku ada problem juga lah, intinya aku sempat nggak Mhm. bekerja gitu Mhm. eh, karena apa namanya, setelah dari bank. Mhm. Kemudian teman aku ini, orang bapak PKS kita ini diskusi nih, awalnya diskusi tentang pekerjaan, tentang kamu apa kabar, gimana kondisi, kamu Mhm. gimana, ada masalah atau enggak. Kemudian beliau menawarkan untuk kamu nggak mau nggak opportunity baru nih di bidang hospitality, di bidang zoo, mini zoo yang awalnya dari tanah sekarang sudah bisa berdiri gitu. Sampai sekarang aku dipercaya untuk megang grupnya, nggak cuma zoo-nya. Nah, menurut aku itu adalah suatu anugerah dari Tuhan sih gitu. Mhm. Nah, tantangannya adalah Ya. yang pertama, ya pasti aku akan terus belajar. Belajar Mhm. bukan mengandalkan pikiran sendiri ya, tapi atau Mhm. kepintaran sendiri, tapi lebih minta hikmat Tuhan. Tuhan, ini saya menerima challenge ini benar atau enggak? Itu yang pertama. Mhm. Yang Mhm. kedua, beri saya kemampuan ya Tuhan, agar saya nggak mempermalukan Engkau. Mhm. Yang ketiga, ya saya tidak mempermalukan teman saya. Gitu. Jadi, Mhm. ya inilah yang membuat saya terus meminta hikmat ke Tuhan. Gitu sih. Tantangan sih banyak ya, kita nggak bisa jelasin Mhm. tantangan terberat di kantor A, B, C, D, E. Wah banyak lah ya, Mhm. politik Mhm. kantor juga ada, Ya. masalah di luar kantor juga ada gitu. Tapi ya Mhm. kalau kita terus minta hikmat, tantangan itu bisa kita hadepin sih Mbak Indi. Gitu. Oke, ya, ya, ya. Karena kalau udah expert itu dalam tanda kutip saya bilang expert tuh apa? Setidaknya tuh jalannya tuh kan autopilot. Kalau ada begini, Ya,
mesti betul, begini. Kayak flow chartnya betul. udah ada lah ya. Iya, betul, Ini betul, begini betul. berarti begini, Iya, begitu betul, berarti begitu. Nah kalau betul. yang baru ini kan yang benar-benar unpredictable, nggak ngerti. Hmm. Kalau Hmm. begini bisa begitu, gitu ya. Kalau begitu Hmm. bisa begono ya. Nah, Begono ya. nah ini mungkin apa ya? Sering dibikin surprise-surprise gitu nggak sih? Hah? Oh banyak Nah, surprise tapi ya kaget hah terus habis dalam nama Tuhan Yesus hilang hahnya gitu. Muncullah pertolongan Tuhan dari surga. Jadi kayak kaget-kaget kayak juga. Mm-mm. kayak apa ya? Kayak kalau aku untungnya aku bisa membedakan antara profesionalisme sama kehidupan pribadi sih Mbak Indi. Ya. Ya Mm-mm. kehidupan pribadi aku ada masalah dan itu juga Nah, ini Tuhan. yang harus di-sharing, Hen. Karena Mm-mm. masing-masing ada orang kan tidak bisa Oh, membedakan. kalau aku sangat Ini bawa membedakan. ke bawah. Nah, itu. Nah, aku sangat membedakan. Jadi, aku bisa, puji Tuhan itu anugerah Tuhan bisa membedakan antara masalah kantor, kehidupan sama kehidupan, dan masalah pribadi. Jadi, itu nggak boleh disatukan. Sangat tidak boleh mau apapun masalah di luar, mau ada problematika, mau ada serangan sana-sini dari kehidupan pribadi kita. Ya, begitu masuk kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore ya, aku kerja di Aviary Group, aku fokus di sini gitu. Mhm. Itu dan aku minta kekuatan Tuhan, Tuhan berarti aku fokus agar saya bisa perform di kehidupan kantor saya. Setelah itu ya saya ngadepi yang ada di kehidupan pribadi. Itu Mhm. sih Mbak Indi. Yang penting kita profesionalisme itu penting. Mhm. Kemudian apa namanya? eh, Selain profesionalisme ya kita harus punya jiwa yang namanya leadership juga penting. Mhm. Kemudian fokus, menolong gitu itu Mhm. juga penting sih Mbak. Dimanapun lah, mau dunia kerja mau apa, Ya. helpful itu juga agar Mhm. kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh kan nggak bisa nunjukin aku anak Tuhan Yesus loh, Tuhan Yesus itu ada di aku gitu kan nggak bisa ya. Tapi Ya. menunjukkan kasih, sikap, sifat, bertutur kata itu udah mewakili Tuhan Yesus banget. Wah, Ya. Tuhan Yesus tuh seperti ini ya, walaupun di tengah-tengah lingkungan tempat kita kerja kan Ya. nggak semua anak Tuhan Ya. atau Heterogen ya. tetangga-tetangga kita ya, tapi dengan Mhm. menunjukkan kita sikap yang baik, sikap yang rendah hati itu udah menunjukkan banget bahwa kita anak Tuhan Yesus. Gitu. Mereka kan pasti akan menilai oh, anak Tuhan Yesus tuh seperti ini ya, gitu. Mhm. Itu Mhm. sih Mbak Indi. Ya. Kan nggak bisa dikasih pakai topi tulisannya Oh nggak bisa, anak Tuhan, nggak jaketnya bisa. nggak bisa. Itu cuma atribusi ya. Tapi Atribusi, ternyata ya betul, betul. melatihnya seperti apa sih, Hen? Melatihnya karena kan memang kita sering diajarin ya supaya terus melakukan hal baik, Ya, melakukan yang benar, terus jujur supaya hmm, kita nggak kerasa bahwa kita sedang jujur atau sedang hmm, baik atau sedang hmm, benar gitu ya. Kita nggak hmm, perlu campaign gitu kan. hmm, hmm, hmm. Tapi bisa terlihat itu gimana nih agak-agak emang berlatihnya sejak kapan? Sejak menginjakan kaki di Jakarta atau sejak bertemu dengan komunitas yang memang Tuhan sediakan Ya. jadi circle terbaik Ya. ya. For nowadays Hendro bisa menikmati itu. Iya, yang pertama ya tadi karena komunitas tadi yang banyak mengajarkan saya untuk apa namanya punya kerendahan hati. Kemudian yang kedua ya terus saya terus terang bukan ya gimana sebelum saya berangkat kerja dan sebelum saya tidur saya baca firman Tuhan. Hmm. Sambil bekerja kita harus dengerin lagu pujian dan lain sebagainya. Itu tuh sangat berpengaruh walaupun itu Iya. dianggap hal yang simpel karena Mhm. Tuhan itu akan berbicara atau Tuhan itu akan mengambil sikap buat kita, menuntun kita, menggandeng kita ya. Kalau kita lagi proses itu gitu, Mhm. rendah hati, nggak sombong, terus baca firman, dengerin pujian, di situ Tuhan akan gerak gitu loh. Tapi kalau Mhm. nggak melakukan itu, ya kita nggak tahu ini bener apa enggak, ini salah apa enggak gitu sih. Mhm. Mhm. Aku lebih fokus ke situ sih Mbak Indi gitu. Mhm. Sesimpel itu sih. Dan kalau Tuhan udah menyertai kita, hati itu yang tadinya gelisah, tiba-tiba hilang. Bisa nggak gelisah ya bisa. Tiba-tiba langsung hilang aja gitu. Yang tadinya pikirannya pusing, aduh ini gimana ya. Mhm. Tiba-tiba hilang gitu. Meeting Mhm. sama klien di perusahaan besar misalnya yang udah perusahaan BUMN atau TBK atau apa. Tadinya saya nervous, saya bingung gitu. Teman Mhm. begitu nyebut nama dalam nama Tuhan Yesus, kalau adalah Raja segala Raja, aku yakin kalau menuntun aku ya udah lancar aja bisa. Itu udah itu luar biasa lah Tuhan Yesus kita. Itu Mhm. sampai ini. Iya, iya. Jadi Hmm. memang nggak bisa lain, tetap harus membiasakan sesuatu yang Komunikasi memang sama kita tuh Tuhan. tetap Mm-mm, komunikasi ya. terus nggak Mm, ada putus-putusnya. mm, mm, mm. Bisa Hmm. melalui apapun ya Hen ya. Bisa Bisa melalui dengerin apapun. lagu, bisa apapun. Lagu, Istilahnya kita harus tetap ngejaga
kalau minjem anak-anak sekarang tuh vibes-nya ya, Mm-mm, vibes mm-mm, hatinya kita tuh mesti dijaga tetap mm. dalam apa namanya komunikasi dengan Iya, Tuhan. iya, iya. Oke, ya ya. Terus apa Mm-mm. lagi dong? Masih waktunya masih panjang Apalagi ya? kan? Oh, masih panjang. Ya, masih 30 menit lagi loh, you know. Iya. Nah, Kalau aku sih kalau lebih-lebih apa ya, Mbak apa? Edi? Eh, mungkin buat generasi muda, ya kita masih muda, kita usia produktif lah ya, jangan bilang Produktif, tua ya, iya itu. produktif. Udah lihat tuh, lihat muda. Yang tahu aja kalau udah tua. Kita itu kan sebenarnya apa ya? Kalau kalau seperti saya bilang, step by step atau ngikutin aja ritme kehidupan kita gitu. Kalau misalnya kita lagi remaja, mungkin untuk Good News Family ya udah ikutin aja masa remaja bersama Hmm, Tuhan. Nanti dewasa ikutin aja masa dewasa. Nanti menuju dewasa menuju lebih matang ikutin aja lah gitu. Jadi kayak kayak nggak usah terlalu khawatir, iya. nggak usah terlalu bimbang. Kalau udah mengambil keputusan dan itu bersama Tuhan ya udah lakuin saja keputusan itu. Hmm, Jadi kita tetap semangat, kita tetap nggak harus maksudnya khawatir lah akan masa depan hmm, gitu. Itu udah pasti Tuhan pelihara kok gitu. Walaupun mengalami rintangan, mengalami cobaan. Saya nggak pernah bilang, saya tuh nggak pernah mengimani cobaan ya dalam hidup ya. hmm. Saya bilang sama Tuhan, kalau ada orang bilang "Ah, ini masih cobaan gitu. Ini aku malah dicobai Tuhan. Saya tuh nggak pernah mengimani, bukan tidak percaya, tapi saya Tapi yang ubah. harus dicatat juga, Hen, Tuhan Mm-mm. tidak pernah mencobai siapapun. Betul, betul, itu Tuhan betul. tidak Makanya, pernah mencobai siapapun. tapi kan kita ketemu banyak orang kan, banyak orang Kita benar dicobai oleh dicobai. diri kita sendiri. Mm-mm. Tapi aku rubah, ubah konsepnya untuk, oh, aku tuh lagi proses di belajar, Hmm. belajar Tuhan gitu. Oh. Dan setiap momen juga, misalnya kita minta sesuatu nih ke Tuhan, contoh, Hmm. misalnya minta handphone gitu ya, minta handphone baru. Baru minta handphone kok tiba-tiba di depan ada problem, berarti ini lagi proses untuk menuju dapetin handphone itu gitu. Hmm. Entah entah apa, kalau saya sih feeling saya seperti itu gitu. Hmm. Untuk saya menjadi pria yang dewasa seperti sekarang, ya saya harus melalui proses kehilangan orang tua saya harus tinggal di Jakarta, saya harus kerja di tempat ini, tempat itu. Dan itu proses sih gitu karena memang Hmm. permintaan saya seperti itu. Jadi jangan pernah merasa loh aku mintanya begini kok dikasih ini sama Tuhan minta ini. Wah, justru tuh proses permintaan yang kita minta. Aku sih selalu melihat seperti itu. Itu sih Wis, menurut. mantap. Ini berubah ini kalau ini. Bener nih, intro yang berbeda ini. Lahir Kalau baru, puluhan tahun nggak lahir ketemu terus baru. lahir baru. Kalau puluhan tahun nggak berubah, hah? Ini ini baru Hendro nih yang dibilang Iya, iya. dewasa tuh keren. Jadi apa ya? Di setiap usia tuh kita akan menikmati. Karena kadang kan kita ngerti, duh kapan ya, kapan ya. Ternyata setelah lewat kita throwback, oh baru bisa oh ya. Kalau Iya, kita bilang betul, oh itu kan betul. proses penyerapan ya. Oh ya, Oh, udah. Oh ya, oh puji Tuhan, jangan oh doang. Oh, haleluya. Oh puji Tuhan gitu. oh gitu maksudnya gitu kan. Oh oke. Iya sih. Tapi Jadi memang memang ikut Tuhan tuh kadang unik ya. Maksudnya ya. Mm-mm. ada aja patah hati ya iya gitu. Mm-mm. Masalah ekonomi ya Asik. iya. Cerita dong. Terus masalah kerjaan ya iya. Tapi happy juga iya gitu. Kadang ya Happy-nya terus kan? happy-nya terus. Iya, Begitu iya. bangun tidur ucap syukur, Mm-mm. happy, semangat gitu. Itu sih apa? Pokoknya Healingnya lama nggak Tuhan waktu patah hati, loh kok waktu sampai patah hati. kehilangan? Bahkan Hendro yang sebut tadi kehilangan, patah hati tuh apa namanya proses healingnya Patah berapa hati lama? kok macam-macam nih. Ada yang relationship atau patah Ya. hati sama Tuhan juga kita pernah loh. Oh Maksudnya ya, ya dong. oke, Misalnya boleh atau ceritain patah hati sedikit. sama sama apapun lah gitu. Kalau tentang relationship ya aku Mm-mm. memang lagi mau fokus ke sana lebih serius. Is Lagi mantap, lagi karena good. sebelum ini terlena dengan eh, apa ya fokus kehidupan yang lain. Mm-mm. Terus kalau Oke. patah hati dengan Tuhan ya aku merasa waktu orang tua aku nggak ada aku memang merasa Mm-mm. Tuhan kok begini sih sama saya gitu. Oh, Tuhan kok ya begitu sempat sih begitu sama ya, saya. Han? Iya, itu yang sebenarnya Oke. saya sebut dengan Terus? patah hati ya. Terus Mm-mm. ya itu tadi teman karena saya punya prinsip kan ini step by step ya, kan hidup step by step ya gitu. Mm-mm. Ya udah mungkin aku harus melalui ini supaya aku kuat, Mm. supaya Di aku momen tahu. apa nih Hen? Yang Hmm, saya penasaran, Hendros sehingga bisa inget kan proses patah hati nggak yang
suddenly kita ingat nih, oh ini karena Tuhan gini gini gini, karena kebaikan Tuhan kita di. Nah, pasti kan ada entahkah bertemu dengan orang ataukah dengerin firman atau lagi dengerin sermon di gereja atau lagi on the way atau lagi dengerin apa sehingga Hendro, oh iya saya nggak boleh berlama-lama di situasi ini. Kan waktu apa break what is it, jadi kayak heartbreak ya. Patah hati sama Tuhan karena ditinggal mamai saya begitu kan. Iya, iya, iya. Itu berapa lama prosesnya Hendro inget nggak? Aku kalau Dan patah hati pulih sama lagi dan Tuhan, mm-mm. sama mama aku sempet memang 3 bulan sih. Aku ngerasa kayak Wow. Tuhan marah Oke. sama aku. Aku marah sama Tuhan. Mm-mm, mm-mm. 3 bulan aku nggak ke gereja. Oke. Terus aku merasa eh, apa ya, kok bisa sih seperti ini gitu. Mm, Padahal udah dijaga, udah dirawat, mhm, udah pindah ke Jakarta dari Semarang. Tapi ya itu, Tuhan tuh nggak pernah bosen ya. Maksudnya tetap aja walaupun aku marah, Tuhan ngetuk hatiku terus gitu. Kayak Indro, kayak nyapa gitu. Kayak, mm, ini aku loh, jangan marah gitu. Terus mm, Indro, nih loh aku kasih nih kerjaan kamu buat kamu. mhm, Indro, nih ada teman-teman komunitas, teman-teman komsel aku, komsel di Discovery namanya di mhm, Jakarta, di Bintaro. Mereka yang nyapa gitu, kapan komsel, kapan yuk kita mhm, makan yuk gitu. mhm, Itu kayak ya itu ketukan pintu. Tuhan tuh nggak pernah marah ya, Tuhan tuh baik ya, Tuhan itu mhm, luar biasa gitu. Itulah yang membuat aku, Tuhan nggak sejahat itu kok ternyata. Gitu. mhm. Tuhan nggak jahat, bukan nggak sejahat. Memang nggak Tuhan nggak pernah jahat. jahat ya. Tapi waktu itu kan kita ngalamin proses itu Iya, ya. betul betul. Dan percaya nggak percaya, Mhm. setelah kita melayani Tuhan, ternyata ini buat untuk melayani. Jadi buat Iya. temen aku dulu pernah ngajak ke restoran, kalau nggak salah. Mhm, eh ada temen aku Tania deh kalau nggak salah namanya. Orang tuanya itu habis meninggal atau apa deh kalau nggak salah. Jadi eh, dia minta aku ngasih input gimana caranya nggak sakit hati, sedih, mikirin orang tua terus. Itu mhm, udah. mhm. Karena itu mulai proses ini tuh aku bisa melayani Tuhan gitu. Jadi kalau ada orang yang meninggal atau orang tuanya yang meninggal, aku bisa ngasih masukan. Sedih silahkan, marah silahkan, Mhm, mhm. jengkel silahkan, nggak terima silahkan. Tapi ingat Tuhan tuh pasti akan tetap ngetok pintu hatimu untuk dia kembali ke kamu. Cukup kayak ada firman apa yang sehari sedih cukuplah sehari itu apa? Mhm, ya ada. Nah, Ha. itu kan cuman ya agak sulit Yang ya. sehari untuk sehari gitu ya Ternyata memang. saya 3 bulan. Tapi ya nggak apa-apa 3 bulan. dengan firman itu, oke dengan ternyata sehari ya. Oke, aku Mhm. jalanin itu sih. Itu sih Oke, Mandy. 3 bulan ya. Tiga Apa bulan. ya? Kayak Tuhan tuh ya nggak bosan-bosan nungguin gitu ya. Ya, itu Untuk luar kamu biasa. memvalidasi rasamu, rasa marah, rasa apapun Betul, betul. boleh ya. Betul, Den. Karena memang kadang begitu sih. Jadi apa sih, Hen? Kita Hmm. tuh nggak selalu, kita kan suka kayak denial ya. Hmm. Halo, ya oh baik-baik saja. Padahal nggak baik-baik saja juga nggak apa-apa loh. Iya, iya Nggak betul. apa-apa. Nggak apa-apa. Sejauh kita masih punya pengharapan, Hmm. sejauh kita masih percaya sama Tuhan itu ada gitu ya. Iya, iya, Di kondisi yang terpuruk atau di apapun, yang iya, paling penting iya, kan iya, kita masih percaya sama Tuhan. iya, Sampai kita kehilangan iya, pengharapan itu iya, karena iya, hanya iman kepada Tuhan yang membuat kita berkenan kan. iya, betul, betul. Kan misalnya kita nih lagi pengen memulihkan nama baik. Nama Iya, baik pulih tapi iman kita nggak ada ya percuma juga kan. iya, betul, betul. Tapi memang apa ya, Mm-mm, kadang keputusan kita itu juga kadang didinai sama Tuhan. Maksudnya ini mm-mm, bukan keputusanmu nih, keputusanku. Kamu ikut, mm-mm, itu juga ada. mm-mm. Ya. Tapi ada juga yang untuk ke depannya, Mm, maksudnya ya tadi yang saya contoh, misalnya kalau kita mau melayani Tuhan ya kita harus ngalamin yang ini ada juga gitu. mm-mm, Tapi ada juga yang Tuhan tuh melatih kita untuk walaupun sesedih sesusah apapun, kita harus terlihat penuh sukacita di depan. mm-mm. Itu juga ada sih. Jadi memang Melatih ya bahasanya mm, enggak, bukan melat- memaksa tapi memang kita melatih, ya, dilatih ya untuk oke. betul. Jadi apalagi tadi aku bilang kan, kita harus profesional nih di dunia kerja. Mm-mm, mm-mm, Sedangkan misalnya orang tua aku meninggal gitu kan, paling boleh cuti 2-3 hari kan. Setelah itu mm, meeting 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 lagi kan. Tapi kan nggak boleh kelihatan mataku sembab ya. atau sedih Mm, kepergian orang tua, tidak, harus tetap profesional dan juga harus penuh sukacita walaupun mereka tahu, teman-teman kantor tahu sedang berduka, tapi kan kita nggak boleh berlarut. Mereka harus lihat, oh, kalau anak Tuhan tuh kalau berduka tetap sukacita ya, oh mm, tetap bisa mengucap syukur ya, lah itulah mm, yang harus kita terapkan dimanapun. mm-mm.
gitu. Jadi jangan kelihatan bete gitu, meeting bete gitu, atau disapa teman kantor lagi bete, terus kita harus memaklumin. Hmm, Ah, hmm. oh, Ya. kan dia memang memang begitu, enggak. Kita Hmm, sebagai anak Tuhan ya. sangat tidak boleh buat saya. Jadi ya Hmm, kita harus sukacita disapa teman kantor, ya halo shalom gitu apa. Mungkin bukan yang Kristen ya, halo apa kabar? Ya, tetap sukacita, apa kabar? Baik gimana? Kita ada agenda apa nih hari ini? Meeting di mana? Ketemu siapa? Gitu. Ya, tetap begitu. Nggak hmm. bisa cemberut gitu, nggak bisa. Yes, oke Gareth. Jadi kayak apa sih kalau kita berempati sama orang lain oke ya. Hmm, Tapi hmm, kalau kita minta dimaklumi terus hmm. dalam kondisi Nggak tertentu, bisa. wah Ada kayaknya batas. enggak bisa juga karena ada batasnya ya. Kalau kita Hmm, berempati oke Dan ya. hmm, Kita boleh. berempati dengan orang lain. Oh ya mungkin dia masih begini. Tetapi kalau Hmm, diri sendiri jangan sampai. Tapi kan ada area-area perperangan nih Han. Karena hmm. kan apa yang kita output kita yang kita persembahkan ke teman-teman kan dalam tanda kutip sebenarnya crossing sama yang kita rasain. Ya. Mengendalikan atau mengontrol emosi seperti itu Hmm. Hmm. dengan apa nih, Hendro? Mungkin boleh disaksikan. Mengendalikan emosi supaya Mm-mm, mm-mm, bisa sukacita gitu. ngontrol kayak gitu kan supaya outputnya tetap memberkati orang lain. Oh, ya itu aku juga nggak bisa jawab sih, tapi aku Ya, yakin itu dari Roh Kudus. ya, ya, Karena oke. aku nggak bisa jawab, karena nggak mungkin aku bisa nge-switch yang tadinya bete, Yes, terus betul. temen kantorku, aku ikut bete gitu nggak bisa, karena tiba-tiba nge-switch, tiba-tiba bisa senyum, tiba-tiba bisa tetap meeting dengan kuat, bisa bisa meyakinkan klien, bisa report ke pimpinan, bisa semuanya, ya Roh Kudus. Ya, Itu udah jelas Roh Kudus sih, nggak mungkin kekuatan kita sendiri. Jadi ya oke, kita good. minta Roh Kudus untuk terus apa ya, Tuhan Bekerja ya. bekerja dalam hidup kita gitu. Well, artinya Iya, Hendro tetap percaya ya bahwa ada pekerjaan Roh Kudus. iya, Kita tetap. Hmm, membangun hubungan dengan Tuhan, terus dengan, terkoneksi sama Tuhan, iya betul, pasti ada pekerjaan Roh. betul, betul. Oke, Hen, kebaikan Tuhan menurutmu? Wah, aku tuh punya slogan kalau ditanya eh, semua orang, apalagi di Komsel gitu kan, kalau udah yuk sharing gitu, kadang aku udah mau sharing apa kan udah banyak sharing nih gitu kan. Mm-mm. Sharingnya hampir kadang mirip gitu kan. Ya Ah. udah aku cuma buat statement Tuhan Yesus tuh baik udah itu doang. Itu kan luas wawasannya. Tuhan Tapi Yesus baik. definisimu, kadang Tuhan apa Yesus sih kalau baik. kebaikan Tuhan apakah selalu memberikan apa yang kita mau? Enggak Atau juga. seperti apa? Nah, Tapi kalau mungkin Tuhan dari situ Yesus boleh. memberikan apa yang kita mau, kan banyak orang yang bilang belum tentu gitu. Tapi aku Mm-mm. kalau merasa apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan tuh, ya aku merasa Tuhan kasih gitu. Walaupun belum semuanya mencapai, tapi in proses. Dan Mm-mm. prosesnya ini baru aku rasakan Mm-mm. gitu. Jadi kita, kalau aku, menurut aku ya, itu aku punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang dimana proses ini untuk menjadi atau mencapai apa yang aku rindukan. Itu sih. Mm-mm. Itu Oke. sih Mbak Indi. Jadi Mm-mm. jangan jangan pernah, oh ini Tuhan nggak kasih nih, Tuhan nggak boleh nih. Mm-mm. Belum tentu gitu. Mm-mm. Karena apa yang kita imani, ya itu yang terjadi sih. Jadi kalau aku imani ini permintaan dari keinginan kita, Mm-mm. ya udah kita jangan. Kalau memang tidak, ya minta Tuhan untuk kita nggak kecewa. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Jadi ya, jadi ya apa ya, sering-sering komunikasi lah sama Tuhan Yesus. Mm-mm. Itu Mm-mm. akan ada jawabannya kok. Ya, oke. Mm-mm. Artinya begini, Tuhan memberi apa yang Kita butuhkan. kita butuhkan. Kita butuhkan dan dia memperlengkapi kita untuk menjadi seperti yang Tuhan mau gitu ya. Mm-mm. Hmm, Mm-mm. jadi Betul. untuk apa istilahnya itu mencapai tujuan Allah. Iya, mencapai tujuan Allah. Cenderung lewatin ini untuk Mm-mm. melayani orang yang mengalami hal yang mirip ternyata Iya, ya. iya, iya, Kehilangan, lalu juga mungkin pindah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang juga seperti Hendro bermanuver ya, dengan iya, iya, expertise, lalu challenge baru harus dilewatin kayak gitu iya, tuh kan iya, gak iya, semuanya berani ya, tapi iya, betul. keberanian itu tadi Hendro bilang Hmm, datang dari Tuhan, karena hmm, ternyata hmm. tidak tidak selalu waktu memutuskan untuk berhenti, kemudian langsung dapat pekerjaan enggak kan? Enggak. Nah, itu yang keren. Jadi sempat break berapa lama? Sempat menanti-nantikan berapa lama? Menantikan apa nih maksudnya? Sorry. Ya, yang seperti yang hari ini Hendro nikmati komunitas segala macam Oh, kalau men kerjaan. kalau
Kalau waktu jeda itu aku beberapa jeda ada sih Mbak Indi. Mhm, Cuman aku nggak melihat itu sebagai suatu penyesalan ya. mhm, Maksudnya, oh, aku nganggur misalnya, atau aku nggak kerja, atau aku ditipu dalam bekerja pun apa aku ditipu nih uangku hilang mhm, semua misalnya. mhm, Tapi aku nganggap ini adalah suatu kesempatan untuk kita melakukan apa. mhm, Contoh misalnya dulu aku sempat kerja di suatu perusahaan yang didirikan temen aku, mhm, di mana aku punya waktu untuk mhm, menjaga orang tuaku. Maksudnya mhm, waktunya lebih fleksibel. mhm, Tuh, atau sempat aku misalnya aku off dari pekerjaan, ya mhm, di situ aku juga bisa uh, melakukan manuver bisnis yang lain gitu, ketemu mhm, klien, ketemu teman-teman yang punya bisnis yang sekarang setelah bekerja kembali itu menjadi database buat aku. Ternyata mhm. kita kerjasama. Jadi itu bukan suatu hal kekecewaan gitu loh. Jadi bukan jadi bukan suatu kayak gimana ya, uh, gelo Mhm, jadi suatu hal kegagalan. Wah aku gini, aku telat, aku gini. Enggak sih, mhm, aku lebih kayak kayak pasti ada maksudnya Tuhan nih gitu, aku lagi di posisi ini itu pasti mhm. ada maksudnya Tuhan, itu aja sih, aku Ya, tetap termotivasi itu. ya. Selalu menyadari bahwa dalam setiap peristiwa ada maksud Tuhan ya. Maksudnya Tuhan gitu, Memang sih, selalu. setuju. Mm-mm, selalu kita harus yakin bahwa Tuhan itu apa ya, menolongnya itu dengan berbagai macam cara yang unik yang aku bilang tadi. Mhm, Tapi kalau kita mintanya Tuhan ya pasti ditolongnya Tuhan yang nolong. Tapi kalau kita dalam keadaan seperti itu mengandalkan pikiran sendiri, ya sudah, ya bisa, akan ada. Tapi ya menurut saya nggak akan damai sejahtera, nggak akan langgeng, nggak akan menemukan apapun di situ, karena kan di firman Tuhan juga bilang jangan mengandalkan pikiranmu sendiri kan. ya, Tuhan terkutuk yang nanti ya. mengandalkan dia. Hmm, Jadi ya itu yang saya gunakan sih Mbak Indi. hmm, hmm. Hmm. Setuju. Jadi apa yang kita pikir, wah benar-benar baru nih, yang lewat itu sudah lewat. Hmm. Kadang tetap ada hubungannya, ya, bisa dipergunakan untuk saat ini gitu ya. Ya, iya. Yang Hmm. sudah lewat itu atau bahkan kegagalan yang kita anggap sebagai kegagalan atau hal buruk itu Hmm. ternyata juga bisa menjadi berkat buat kehidupan kita yang saat ini atau bisa menjadi berkat buat orang lain gitu ya, Anda. Benar, benar. Yang penting intinya kita itu bisa menjadi berkat ya. Jadi nggak semua up and down kehidupan kita juga di-sharingkan gitu. Maksudnya Mm, jadi mm, contoh kan, up and down kita itu tidak semuanya bisa diterima orang ya. yes, Misalnya dulu kita betul. melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Mm, Tuhan mm, atau negatif di hadapan orang gitu. Ya mm. bukan poinnya itu yang selalu diceritakan Iya, atau menjadi betul. kesaksian. Boleh, tapi ya kita lihat orangnya ya kalau menurut saya ya. Mm, Kalau kita mm, sharingnya ke anak remaja gitu, mm. terus kita sharing tentang pergaulan bebas masa Ya, lalu kita, ya mm, menurut saya jangan terlalu vulgar seperti itu. ya, Nanti dia mikir, oh aku melakukan dulu baru bertobat deh. Ya jangan. yes, Dia bisa betul. begitu. Kita harus minta hikmat Tuhan. Maksudnya Mm, poinnya mana nih yang mau diinfokan, poinnya mana nih yang mau kita menangin jiwa, mana mm, nih. mm. Itu sih Mbak Indi. Jadi Setuju. nah, ya semua itu hikmat dari Tuhan. Ya, karena takutnya anak-anak tuh takutnya salah ambil angle kan Ngambil ya. angle ya, betul, betul Oh, kan. ternyata mesti gitu dulu ya, Ya, baru tiket. betul. Nah, takutnya kayak Betul. gitu kan. Jangan, Ya. istilahnya kita mesti ngerti. Kalau di Mm, yang sudah mature masih oke lah kalau kita cerita a whole life-nya ya. Tapi kalau mm, buat anak-anak muda memang sih harus ngerti, bisa memilih. bisa Nggak memilih. seharusnya kita cerita yang Betul. totally kayak gitu juga Hmm, bisa hmm. ternyata ya. Ya, Setuju kita banget kita nih. Mm-mm. kita memang bahkan ada juga yang misalnya kita melayani Tuhan tentang rumah tangga. Sebenarnya Mm-mm. saya belum berumah tangga. Ya kita jangan menasihati kamu sebagai suami begini, sebagai istri ya diketawain Mm-mm. sama dia. Tapi Ya. kita lebih kayak kamu harus bersyukur loh sudah menikah. Saya seusia kamu belum nikah loh. Itu kan bisa Mhm. menjadi dia bisa cooling down gitu. Ya. Oh iya ya, Mhm. kakak ini belum nikah tapi dia bisa melayani Tuhan. Kamu bersyukur loh sudah punya anak, saya belum loh gitu. Tapi Mhm. Tuhan punya rencana indah juga buat saya. Kita kenal juga bukan suatu kebetulan. Mungkin Mhm. kita bisa sharing apa nih yang membuat kamu gundah gulana misalnya masalah rumah tanggamu. Oke, mungkin aku bisa bantu di part yang ini, di Ya. bagian ini. Tapi kalau masalah suami istri, ya mungkin saya bisa memperkenalkan teman-teman lain, teman-teman Mhm. komsel yang bisa akan membantu di bidangnya gitu. Tapi jangan mendinai, maksudnya, oh ini masalah suami istri bukan Ya.
saya nggak bisa nih ya, Ya, nggak, tetap, betul. tetap supaya Tidak mereka boleh juga, menolak ya. ya maksud Iya, saya tidak. begitu. Saya tidak Ya. punya. Oh, kemarin saya juga dapat kayak gitu tuh, Hen. Jadi Hmm, suruh doain orang sakit misalnya. Terus hmm. bilang, saya nggak punya karunia kesembuhan. Tak Ya, panggilin temen, orangnya keburu nanti dipanggil Tuhan, ya kan? Tuhan, betul. Jadi kita Jadi tetap, kita tetap, tetap harus tetap, oh, yang sedang ada kita, yang oh, dibutuhkan kita ya langsung doa aja. ya, Katanya nggak ya, harus indah, nggak harus iya, iya, kalimat yang keren-keren. Ya udah iya, doain aja betul. gitu kan, pasti ada Hmm, penyertaan Tuhan. Ya. iya, benar sih. Dan siapapun yang kita dipertemukan, kalau kita memang dibentuk untuk melayani ya hajar aja. Hajar aja, betul, betul. Jadi memang apa namanya, melayani Tuhan tuh ada bukan kepuasan ya, tapi lebih kayak bersyukur gitu ya bisa melayani Mm-mm. Tuhan. Jika Kehormatan ya, Hen. ya kayak seneng terus apa ya kayak nggak tahu ya nggak bisa dijelasin ya karena sukacita itu benar-benar Tuhan yang kasih ke kita sih. Gitu. Merasa jadi sebuah kehormatan gak sih bisa melayani Tuhan, Hen? Atau sudah seharusnya begitu? Atau kalau Hendro sendiri berpikir tentang pelayanan dan pekerjaan yang saat ini Hendro nikmati itu sebagai Ya, apa? kalau kehormatan sih itu terlalu tinggi ya, tapi lebih kayak aku ingat firman Tuhan bukan aku yang memilih kamu, tapi Mm-mm. bukan aku yang memilih kamu, tapi Mm-mm. bukan kamu yang memilih Tuhan. aku, tapi aku yang Ya. memilih kamu itu kan ada Mm-mm. Tuhan firman. yang memilih kan. Jadi buat kita kan, ya ampun, melayani sama Tuhan tuh kan ini kehormatan tertinggi. Ya Ya, itu, kayak gitu kan. ya Kita itu merasa itu terhormat. udah happy banget sih. Jadi kayak apa ya ibarat kayak ya mungkin kita punya koneksi orang koneksi menteri gitu ya atau koneksi Mm-mm. presiden gitu jadi itu aja kita udah membanggakan ke semua teman-teman kan Mm-mm. saya kenal loh sama ponakannya Pak Prabowo gitu atau Mm-mm. ponakannya Bapak Presiden kita itu aja udah kenal udah sharing kemana-mana gitu Cerita-cerita kan udah kemana-mana. ke A B C D E F G gitu kan. Nah, masa Tuhan Yesus yang menciptakan dunia menciptakan manusia nggak kita perlakukan seperti itu kan kayak Mm-mm. nggak make sense buat saya Mm-mm. ya kita Mm-mm. sama juga gitu kita anak Tuhan Ya. kita gini gitu Mm. aku lebih begitu sih ya nggak vulgar lihat Yes. lihat lihat state momennya Yes. gitu cuman tapi Again. yang aku pikirkan ya itu kita kenal orang penting aja kita bangga masa kenal Tuhan Mm-mm. Yesus nggak bangga itu Mm. itu sih. Oke, Gareth. Jadi semakin ke sini semakin belajar peka buat Ah, situasi ya. Mana mm-mm. yang harus hal-hal terpilih yang akan pasti ini bold banget kalau jadi kesaksian gitu ya. Nggak harus Mhm. semuanya, nggak harus. Karena Hmm. mereka nggak bisa paham utuh. Ya Mungkin yang ya mereka butuhkan adalah potongan ini gitu ya. ya Yang ya ya dipikirkan. jadi ya Oke. Mm-mm. apapun yang jadi kegundah gulana hati kita Mm-mm. sampaikan aja ke Tuhan mau yang kecil misalnya eh, misalnya nih kita pengen ice cream cone McDonald gitu ya. Mm-mm. Kayak, ya ngomong aja Tuhan saya pengen ice cream cone. Gitu. Hal Mm-mm. simpel aja entah nanti Tuhan akan memberikan cara entah ada yang ngirim, Mm-mm. entah diberkati ada yang kasih berkat, Mm-mm. entah momennya pas makan itu ketemu artis, entah apa. Mm-mm. Ya. Aku sangat percaya itu penyertaan Tuhan luar biasa seperti aku saksikan tadi yang naik Mm-mm. pesawat tiba-tiba sebelahnya bisa ada salah satu perusahaan yang memang lagi saya approach gitu loh dan itu Mm-mm. sebelah saya gitu kayak dunia ini kan ribuan jutaan orang yang bisa sebelahan tuh kan kayak nggak make sense kalau dipikir. Mhm. Mhm. Iya. Oke, wah. Dan ya ampun, kayaknya sih mungkin nggak yang besar Aduh. banget, tetapi inilah kehidupan ya. Bersama dengan Heeh. tonton hal-hal kecil tuh bisa Kecil, iya kecil. bisa menjadi kesaksian. Iya. Aku masuk tol e-tol pernah dulu di Bali, masuk e-tol. E-tolku itu eh, aku berhenti dulu di pinggir jalan gitu kan. Mhm. Habisnya e-tol itu tanggal 12.500. Mhm. Ya. Tahu nggak? Aku tuh m-banking aku tuh nggak bisa, nggak tahu kenapa gitu, Mhm. bermasalah gitu. Terus habis itu, udahlah, aku nggak tahu kalau e-tol itu habisnya 12,5. Pas loh, pop 12,5 bisa keluar. Itu kayak mujizat yang wow gitu di luar sorry, di luar kota yang Mhm. aku Yes. notabene tempat asing, m-banking bermasalah, hujan lagi. Hmm. Ya pas Kayak dua belas pas banget ribu ya. lima ratus kayak Dramatis itu kayak banget aku ya. kayak apa Mhm. bener nih dikirim Tuhan dari surga atau memang memang segitu tapi kayak yaudah aku mengucap syukur aja kayak gitu-gitu kayak Ya. itulah ikut Tuhan tuh dari hal kecil kalau dia ketawa aja kayak joke gitu terus kayak Mhm. Mhm. kalau lagi sedih banget aku selalu bayangin aku tuh kayak meluk Tuhan gitu kayak Mhm. Tuhan
peluk ah gitu. Maksudnya bukan meluk ini Ya tapi ya. Mm, ngerangkul basa Jawa niki kayak ngerangkul mm-mm. kayak Ya Tuhan iso aku ngomong ngerangkul. Jawa jebule. Ya jenenge Bambang Pak. Kayak ngerangkul Tuhan terus kayak ya ngendikan kali Tuhan, Tuhan Mm-mm. kula kula eh, kesel kula Mm-mm. kula sampun lelah Mm-mm. monggo peluk aku Tuhan gitu kayak kayak ya udah terus kayak ya udah aku ngerasa kayak Tuhan tuh meluk gitu jadi kayak selama kerja selama jalan Mm-mm. nyopir atau apapun naik motor apa aja jadi saya ngerasa kayak Tuhan tuh aku bayangin Tuhan tuh meluk Mm-mm. itu Mm-mm. yang membuat aku kuat sih. Bikin nyaman ya Hen ya. Kayaknya mah Wow, bold banget. Yes, 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 yes. Aduh, saya senang banget apa namanya kalau mengiring spiritual journey karena buat saya secara pribadi nggak ada kebanggaan lain ya. hmm, Teman saya itu boleh mengalami Tuhan, hmm, menikmatinya, end goalnya adalah ngerti bahwa ini pekerjaan Tuhan. Tentu kayak hmm. nggak ada sukacita yang lebih besar dari itu sih, Hen. Iya iya benar cita-cita Thank you, ya masih terhubung dan sama-sama. Mm-mm. Hen, mungkin Hmm, punya pesan semangat dan closing ya statement buat Genius Family semua yang saat ini sedang merasa jauh dari Tuhan atau ya. menanti-nantikan kebaikan Tuhan yang padahal sudah ready dan sudah Hmm, dinikmati tapi hmm. sedang menantikan Iya, terus. iya. Mm-mm. Jadi Ya, gini, kalau aku berusaha tuh tetap ya, bukan menantikan terus kita diam tidak. Berusaha tetap, tapi kita sebalik berdoa dan tetap semangat dan jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus. Yang membuat kalau tadi di info apa sih statementnya, ya jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan nolong kita sih. Gitu. Mhm. Jadi jangan jangan terlalu fokus ke masalah kita, Mhm. tapi Ya. carilah apa yang bisa kita menyenangkan hati Tuhan Mhm. apa ya misalnya kita lagi di posisi sorry mungkin ekonomi kita lagi kurang bagus gitu Mhm. ya udah jangan fokus ke situ aja terus jangan kerja terus tapi sekali-kali apa bukan sesekali ya oke kita aktif ke komsel kita aktif melayani Tuhan kita Mhm. coba itu gitu loh apa jangan fokus ke salah satu masalah Salah. coba mengesampingkan masalah itu untuk kita melayani Tuhan gitu sih Mhm. Ya. apapun background kita ya, jangan gengsi. Mhm. Misalnya kan aku udah Ya. sudah head, udah manager, atau Mhm. udah VP gitu, Mhm. tapi aku nggak Ya. melayani Tuhan. Oh tidak, Mhm. justru kalau semakin tinggi kita, semakin besar, ya kita melayaninya juga sungguh lebih sungguh-sungguh karena kita bisa jadi berkat kan. Yes. Ya, Mhm. kalau kita memang belum dari sisi ekonomi lagi nggak mampu, ya kita melayani bukan dari ekonomi, ya raga kita aja kita luangkan waktu untuk bertemu Ya. orang itu, Mhm. melayani gitu. Tapi kalau kita diberkati secara ekonomi, ya Yes. layanilah dengan ekonomi, dengan apa. Ya. Mhm. Itu sih, saya lebih ke situ. Jadi Makasih. semakin diberkati di sisi yang holistik Iya, semuanya ya itu iya. harus dibuat melayani ya. Dibuat melayani, iya. Dan saya juga merasakan dibantu juga. Jadi saya tahu, Yes. maksudnya oh, temanku yang ini bantunya ini. Bukan memilah, bukan. Tapi Ya, saya melihat, betul. saya juga bisa memposisikan diri. Oh, Mhm. kalau aku tuh nggak di posisi ini, ya aku melayaninya ini, gitu. Mhm. Mhm. Ya, Tuh. ya, betul sekali. Oke, baik, Sally. Berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas Iya, waktu ini iya, iya, benar-benar iya. memberikan kita semangat Heeh. dan kekuatan ya. Iya, Dan iya. Hendro, thank you buat Thank you, Mbak Indi. Makasih. kesibukan. So, Mm-mm. sorry. Finally, saya Indi dan juga Hendro? untuk Good News FM bisa listen to you at 94.9 Good News FM. Good news Yes. for the family. God bless.